Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini mengenai rencana pengumuman nama cawapres pendamping Ganjar Pranowo, kita akan tanyakan kepada reporter TV One Yulinda Tridewi yang saat ini berada di lokasi. Selamat pagi Yulinda, apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan? Ini jam berapa rencananya pengumuman akan dimulai? Baik Rendra, Mala dan juga pemirsa TV One, benar memang hari ini Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri ini akan menyampaikan deklarasi mengenai nama calon wakil presiden yang akan menemani Ganjar di Pilpres tahun 2024 nanti. Nah, adapun waktu yang ditentukan yang kami bisa informasikan bahwa jam 10 pagi nanti akan melakukan deklarasi dan dihadiri oleh Ketua Umum dari masing-masing partai koalisi dari PDI sendiri. Nah, adapun selain mengenai cawapres ini, ada pemanggilan bagi Ganjar, maksud kami bagi Gibran Rakabuming Raka ke kantor DPP PDIP. Nah, apakah memang pemanggilan ini merupakan respon dari isu yang mencuat akhir-akhir ini karena memang pihak dari Gibran juga akan menjadi calon wakil presiden dari partai koalisi lain, yaitu dari Prabowo Subianto. Kita akan langsung tanyakan saja kepada narasumber kita pada pagi ini, yaitu Bapak Idil Akbar selaku pengamat politik dari Universitas Padjadjaran. Pak, kira-kira siapa nih yang akan Ibu Mega sebut-sebut menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo? Ya, kalau kita membaca dari apa yang sudah beredar ya di berbagai media maupun media sosial, mencuat ada beberapa nama. Saya katakan beberapa, misalnya seperti Ridwan Kamil, Mahfud MD, lalu kemudian juga Erick Thohir, Khofifah. Dan saya pikir dari apa yang kemudian kita peroleh juga informasinya di foto dan segala macam, sepertinya memang tersebut nama Mr. M gitu ya. Dari beberapa nama yang saya sampaikan tadi, yang mengarah ke Mr. M sepertinya adalah Mahfud MD. Nah, kalau boleh tahu itu alasannya kenapa Pak bisa Mahfud MD? Alasannya tentu saja kalau melihat dari sok-sok dan karakteristik Pak Mahfud MD, itu sejauh ini yang paling bisa diterima oleh Ibu Megawati dan juga oleh koalisi partai lain adalah beliau. Karena kita tahu misalnya Ridwan Kamil itu sudah jelas beliau adalah kader Golkar. Dan tentu saja ini kan tidak memungkinkan untuk kemudian berkoalisi untuk menjadi dengan Ganjar Pranowo. Lalu kalau Khofifah itu sendiri juga adalah bagian dari PKB. Sementara Erick Thohir itu adalah bagian dari PAN. Selama ini juga diusung dari PAN. Yang sudah jelas mereka berkoalisi dengan Prabowo. Maka praktis kalau menurut saya itu yang jadi pilihan adalah Mahfud MD. Itu pertama. Lalu yang kedua adalah selama ini Mahfud MD juga sudah terbukti berada di pemerintahan Joko Widodo kurang lebih selama 10 tahun dan sudah menunjukkan loyalitas yang cukup tinggi di sana, sehingga kemudian PDIP memandang bahwa apa yang sudah ditunjukkan oleh Mahfud MD itu sudah cukup memberikan bukti otentik bahwa Mahfud MD adalah seseorang yang cukup pantas untuk dicalonkan oleh PDIP. Selain juga bahwa beliau pernah hampir dicalonkan juga di tahun 2019, sehingga ini menjadi salah satu yang menurut saya sekali lagi menjadi pertimbangan penting bagi PDIP untuk mencalonkan Mahfud MD. Ya baik, nah ini kan soal nama dari deklarasi. Nah, kalau untuk elektabilitas cawapres sendirinya bagaimana? Ya, kalau soal elektabilitas tentu saja dinamis ya. Bagaimanapun masing-masing, baik pun Ganjar maupun nanti misalnya katakanlah Mahfud MD dicalonkan, beliau pun juga punya basis massa yang saya pikir tidak bisa dianggap remeh begitu. Kalau Pak, itu kan elektabilitas Pak Mahfud MD. Untuk berada di Jawa Timur itu bagaimana Pak? Di wilayah Jawa Timur, elektabilitas dari Pak Mahfud MD sendiri bagaimana? Ya, khusus untuk Jawa Timur saya pikir juga sebetulnya memang cukup besar. Karena bagaimanapun Mahfud MD itu lahir dan berkembang kemudian hadir dari kaum Nahdliyin ya. Maka kalau saya menangkap bahwa ini akan menjadi sasaran atau menjadi target suara bagi Mahfud MD yang memang semua ceruk
semua kandidat itu melihat bahwa ini menjadi ceruk penting untuk mengambil suara dari NU. Tetapi Mahfud MD saya pikir juga bisa diterima, dan sejauh yang saya lihat kita juga bisa sama-sama membaca bahwa Mahfud MD itu termasuk yang bisa diterima oleh kalangan Nahdliyin, ya begitu. Jadi elektabilitas untuk khususnya Jawa Timur dan bahkan di daerah-daerah lain yang memiliki loyalitas terhadap NU cukup kuat, saya pikir Mahfud MD bisa dianggap sebagai salah satu yang bisa mendatangkan suara. Gitu. Baik, nah Pak, ini kan mengenai soal deklarasi. Kalau bicara soal panggilan Gibran oleh PDIP sendiri itu bagaimana Pak? Apakah karena memang merespon isu yang sudah muncul akhir-akhir ini atau bagaimana? Iya, itu pasti. Karena bagaimanapun pasca putusan MK kemarin, itu kan konstelasi jadi berubah. Bagaimanapun sosok Gibran itu tidak bisa dilepaskan dari Jokowi sebagai bapaknya Presiden RI. Maka ketika MK itu menyatakan bahwa diperbolehkannya, walaupun usia tidak diperbolehkan tetapi pernah menjabat, itu menunjukkan bahwa sebetulnya ada suatu yang masalah polemik politik ya, yang dihadapi oleh PDIP. Nah, pemanggilan saat ini saya pikir itu mengandung dua hal. Pertama adalah ingin mempertegas posisi Gibran di PDIP. Apakah dia akan tetap di situ ataukah dia menunjukkan porsi lain sebagai yang nanti mungkin akan dicalonkan, yang konon katanya akan dicalonkan sebagai calon Presiden Prabowo. Nah, yang kedua adalah porsi mempertegas juga soal posisi Jokowi menurut saya, yang kemudian ingin dilihat apakah dia masih loyal atau tidak, atau menjadi bagian dari keluarga besar PDIP atau tidak. Nah, di situ yang saya tangkap sekali lagi, sehingga dari Gibran sendiri saya pikir memang akan ada keputusan saat ini apakah dia akan tetap di PDIP ataukah keluar dari PDIP. Baik, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Nah, pemirsa, berikut penjelasan dari pakar politik Bapak Idil Akbar dan mengenai nama cawapres yang akan diusung oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan tanggapan soal Gibran yang nantinya akankah dia hengkang dari PDIP atau bagaimana. Kita nantikan selanjutnya informasi yang bisa kami sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih Yulinda Tridewi, informasinya langsung dari kantor DPP PDI Perjuangan.